Mahfud. Iya. Terus apa yang dibicarakan di rumahnya itu membangun DCL ini? Karena mau bangun hotel kan Iya, gitu. itu aja. Awalnya kan gitu. Iya. Hotel daerah mana? Di Jogja. Jogja. Hotel yang katanya itu merupakan piutang orang tuanya Atia itu kan gitu. Iya, iya. Karena nggak bisa dibayar oleh yang bersangkutan, mau diambil alih lah itu. Oh. Ya, itu Iya, awalnya iya, berdirinya iya. itu. Iya. Ya. Itu tahun tadi 2008. Januari 2008. Januari 2008, 30 Januari 2008 ya. Betul. Kalau begitu ijonnya Hambalang yang 3 miliar itu kapan? Karena dibilang kan ijon September dulu 2009. September 2009. Berarti sudah ada DCL ini ya? Sudah berdiri kan? Sudah. 2008 kan? Kemudian masuknya Emson Capital kapan lagi? Maret 2008. Maret 2008. Jadi nggak lama setelah masuknya Atia di situ, Januari 2008, Maret masuk lagi Emson Capital. Betul. Itu yang si Junadi Herlambang ya. Jadi ada 4 dong kalau gitu. Iya. 4 komposisinya. 20 sama 40. Mahfud 40, Saya ada 20, 20, Atia 20, Atia Emson 20. 20. oh Emson 20. Bisa diceritakan kenapa bisa bergabung ini Emson di situ, Munadi? Rencana mau bikin hutan juga di Surabaya. Bikin hotel juga di Surabaya. Apakah ada hubungannya karena Munadi ini punya link kemana-mana, orang tuanya di itu di BUMN tadi itu, deputi di BUMN tadi itu? Mungkin juga. Ya mungkin. Saat itu sempat nggak dibicarakan diterimanya Emson ini Munadi ini bergabung itu ada atau tidak itu? Dibicarakan Ya memang rencana ada ada. bicara dengan Mahfud, wah ini kalau Memang dimasuk, rencana ada bikin hotel di sana, tapi ternyata kan nggak terrealisasi. hotelnya nggak terrealisasi, tapi Emson itu tetap ada eksis Masih nih. tetap ada. Nah selama komposisinya berempat tadi ini, Ya. apakah ada mendapatkan proyek-proyek di pemerintahan, kementerian? Yang tadi saya bilang ada 4 proyek. 4 itu di zamannya komposisi 4 ini ya? Ya sampai sekarang sebenarnya masih 4 itu. Mas sampai sekarang 4 itu, karena tadi Anda bilang apa disuruh buat tanggal mundur tadi itu ya? Ya. Nanti sampai itu ya. Nah, ini saya sedikit tertarik tentang pertemuan Mahfud dengan Yasin yang sedang itu ya. Ya. Nah, itu untuk meyakinkan siapa tadi itu? Wafid. Wafid. Apa hubungannya itu? Meyakinkan Wafid itu kenapa? Itu apa meyakinkan Wafid? Harus meyakinkan Wafid. Jadi Pak Mahfud kan sudah izin proyek. Pak Mahfud sudah izin proyek. Ya. Oke. Jadi di tengah jalan itu Pak Nasar kan ngasih uang ke Pak Wafid cukup besar, cukup banyak. Oke. Jadi Nazar ngasih uang ke Wafid untuk Proyek 2 proyek Hambalang sama Pak Wafid. Nazar ngasih uang ke Wafid. Ke Pak Wafid. Oh, Wafid Muharam ya. Yang sekretaris Menpora. Ya, 20 miliar. Oke. Kemudian Ya, proyek Hambalang itu mau dikasih ke Nasarudin. Nazarudin. Ya, tapi karena Pak Mahfud duluan ngasih ke Pak Wafid, pegang kwitansi juga. Oh, bukan ngasih kwitansi nih. Ada kwitansi. Jadi Mahfud yang ngasih ke Wafid Muharam ada kwitansinya. Iya, yang terima Pak Poniran. Pemilihan. Oke. Terus Nah, setelah itu itu disebutkan nggak di situ di kwitansi itu untuk kepentingan Hambalang yang pemilihan tangan itu? tahu saya ada. Ada. Oke. Kemudian Kemudian proyek itu mau dikasih ke Pak Nasarudin. Nazarudin Pak Mahfud nggak mau. nggak mau. Ya, Terus dengan Ancam. diancam mau dilaporin ke KPK. nah, Dengan KPK, Pak Wafid kan nggak yakin sebenarnya kenal itu ternyata diancam. ya diajak siapa? Wafidnya atau katanya sebelumnya? Paul Nelwan dulu. Paul Nelwan dulu. Ya. Pertama Paul Nelwan. Paul Nelwan, terus Pak Paul Nelwan mungkin lapor ke Pak Lapor. Wafid, benar, udah kenal gitu, tapi kan takutnya Katanya kasih kartu nama sih kalau Iya. betul. Kasih kartu nama. katanya begitu, katanya begitu. Yasin ini Yasin mana ini Yasin? Ketua juga apa anggota Anggota apa? KPK. Banyak. Ketua. KPK nama Yasin banyak apa?
Muhammad Yasin. Yang komisioner itu. Komisioner saya. Jelas. Terus setelah itu? Ya setelah itu kan setelah Paul. Dapatlah dia kartu namanya. Ya, Pak Bas. Disampaikan oleh Paul kepada Wafid. Ini saya dengar cerita dari Pak Mahfud Pak ya. Jadi Cerita Mahfud ya. Kamu kan ikut sendiri ke Enggak KPK-nya. ikut saya. Terus Ngomong setelah itu Paul diajak ke sana, udah ketemu, dikit ini udah yakin. Tapi kan takutnya Mahfud cerita nggak Paul itu bertemu langsung nggak sama Pak Yasin? Jangan-jangan namanya jadi jual-jual. katanya sih ketemu. Kemudian setelah itu Pak Wabed masih nggak percaya. Ini jangan-jangan Paul dikasih duit suruh ngomong ketemu kan gitu. Ya. Makanya itu suruh adiknya. udah nggak percaya juga ya sama Paul juga ya. Terus Akhirnya suruh adiknya sendiri, adiknya Wafid adiknya Pak Wabed. sendiri bertemu dengan Ya Pak Yasin Pak lagi. Yasinnya lagi. Terus setelah itu Dari situ Pak Wabed benar-benar takut. Akhirnya proyek itu dikasih ke dikasihlah ke DCR, Adikarya. ke Adikarya, karena permintaannya si Mahfud Betul. Adikarya, karena Ya. ini DCR mau subkon sana ya. Betul. Tadi saya sempat dengar juga katanya sempat ada ribut-ribut di rumahnya terdakwa ini, sempat ditengahi antara itu. Itu ceritanya Pak Mahfud ke saya. Nah, Tapi saya nggak yakin apakah benar terjadi atau enggak. Saya belum tahu. ceritanya Mahfud juga. Ya, Yang tadi yang Pak Yasin itu cerita Mahfud juga. betul. Tapi yang faktanya itu diserahkanlah ke KSO Admika. Ya. Nah, kemudian tentang kerjasama subkon Admika sama apa yang Anda DCR itu tadi nilainya 324.500. 324 M sekian gitu. Terus berapa yang untungnya? Sebentar dulu. Ini masuknya ke rekening mana Pak? Ini Pak? Saya dengar, saya baca di BAP Anda ini banyak kali rekeningnya DCR ini. Rakyat DCR itu ada dua. Tadi ada tiga. Dua itu Pak Mahfud sebagai tangan. Yang satu Jadi otoritas tantangannya itu 2 Mahfud, nah, yang satu Sendiri. yang satu berdua sama Anda. Seharusnya kalau perusahaan PT kan 2 yang tantangan misalkan gitu kan. Ya. Jadi dananya yang 324 M tadi itu masuknya ke Ke rekening yang Pak Mahfud dulu. Setelah itu baru turun ke rumah saya. baru turun ke Anda. Full masuknya itu? Tidak. Tidak. Berapa masuknya? Dari 170, dari April terakhir 170 miliar. Itu yang ke tempat saya 104. Anda pertanyakan nggak sama Mahfud nih, kemana yang sisanya? Biasanya sih nggak tanya, ini kan dari analisa ngecek bareng-bareng dengan orang KPK di laporan ternyata begitu. Jadi Saya Anda konfirmasi nggak sama Mahfud, kan sama-sama satu dirut, satu kan rektur. Nah, ini kok masuk ke rekeningnya ini kita yang ini kok cuma 100 sekian gitu. ya karena ini kan sebenarnya kan ada rekayasa, nilai 170 dari rekayasa. Yang asli masuk saya yang 104 itu. Betul. Karena dari awal juga sudah ada yang masuk rekening Pak Mahfud sendiri kan. Iya. Yang pada baru mulai kegiatan sudah masuk itu dananya gitu Ya. ya. Nah, kemudian tentang akta nomor 60 saya sedikit ya. Itu idenya itu untuk penggantian akta itu dari mana ini? Saya nggak tahu, tapi yang jelas Pak Mahfud minta saya suruh panggil Jupri yang biasa ngurus surat-surat itu dari notaris Haris. yang bisa bikin mundur. Jadi Anda disuruh oleh Mahfud mencari notaris yang bisa membuat Atau mundur. akta mundur. Ya, Nah, tadinya sempat yang berdeko harga itu sampailah akhirnya turun di 20 ya. ya, Sepakatan 20. Nah, di situ kan Bu Atiyahnya kan harus tanda tangan. betul. Betul. Ya. Di mana itu? Siapa yang mengantarkan suratnya? Saya Anda yang mengantarkan suratnya. Di mana mengantarkan suratnya? di Duren Sawit. Duren Sawitnya di rumah. Ya, dulu. Bertemu apa tidak? Saya ketemu. Bertemu.
Ada pembicaraan? Ya cuman minta tanda tangan aja. Tangan aja. Terus? Ya udah, habis ada tanda tangan saya pulang. Tidak ada komunikasi yang lainnya? Saya juga nggak masuk ke rumahnya, cuma di kantor. Di pagar? Sama direktur? Ya karena ada acara, mau acara sunatan, jadi mungkin sibuk. Ini ada acara, jadi Anda cuma diterima di pagar aja gitu. Betul. Kasih pagar. Berarti bertemu di pagar, tentangan sebentar, bawa pulang gitu? Saya nunggu di depan, ibunya masuk, tanda tangan terus pulang. Oh, suratnya sudah masuk di bawah sama ibunya. Jadi itu kan tertanggal 27 Februari 2009. Ya, Faktanya itu dibuat kapan? Agustus 2011. Agustus 2009. Kira-kira Agustus. Kemudian di akta nomor 60 ini hilanglah namanya Ibu Atia itu. Siapa komposisinya lagi? Mahfud? Saya dan Bang Mahfud aja. Belum Mahfud aja. Emson juga hilang. Ya itu awal misalnya terbongkarnya rekayasa di situ. Waktu bukan dari desa di situ. Maksudnya gimana, Pak? Komposisi terakhir kan berempat. Berempat itu. Waktu yang nomor 60 itu kan tinggal bertiga. Tiga. Berdua dengan saya ngajar dengan Bang Mahfud. Tapi tak tahu Hanson kan nggak ada. Nggak ada. Makanya kan tadinya berempat. Harusnya kalau Harusnya kan guru tadi itu dari situ tadi. Oh gitu. Tentang perjalanan luar negeri tadi Pak ya, itu yang berangkat ke luar negeri siapa aja Pak? Yang memang Yang ke Hong Kong tadi, setahu saya Pak Anas dengan Pak Mahfud Anas berdua aja, tidak dengan sama istri masing-masing. Anda tahu dari mana pembiayaannya? Jakarta mau punya pengajuan. Pengajuan anggaran ke DCL? Ya, Dari DCL dananya? betul. DCL, DCS atau DCL? Dana Ya, Putasari Citra Selaras DCS ya? Citra Selaras. Pertanyaan kami selanjutnya, apakah dalam mendapatkan proyek-proyek di kementerian tadi itu, apakah di Hambalang, yang subkon tadi itu, atau yang lain-lainnya itu, kan banyak ini DCS ini subkon ya di Expo Adikarya, ya di PP juga kan, di Ya. apalagi yang lainnya, contoh yang besar itu, Ya, PPR ada ya. di Adikarya aja, Ya, Mika, enggak bisa nggak apa. Mika nggak ke Expo-nya aja ya, Ya, so Adimika. ya. Apakah dalam hal mendapatkan subkon tadi itu ada peran terdakwa itu? Saya nggak pernah lihat, Sepanjang yang Anda ketahui, nggak pernah ada lihat peran Pak Anas di PPR. tidak ada. Jadi masuknya Ibu Astia tadi itu murni karena betul-betul mau mendirikan hotel tadi itu di sana itu, Ya, bukan karena ini supaya mendapatkan proyek-proyek yang dimenangkan tadi itu oleh Adi sehingga dapat subkon itu DCS itu. kalau saya bukan. Nah, terus Ibu Atianya dapat apa Pak dari namanya ada di sini? Ada pembagian rups dapat apa? Tidak pernah, tidak pernah. Jadi namanya aja dikasih masuk situ. Ya, Tidak pernah dapat apa-apa dia. Kan 20% tadi kan. ya tapi tidak pernah. Namanya 30% Ya malah. kan, misalnya nggak ada setoran segala. Nah, itu dia. Kalau dia tidak dapat apa-apa, kenapa kok dibuat tanggal mundur gitu loh? Apa logikanya? Ya justru mungkin karena Pak Anas nggak Ya, dapat mungkin apa-apa. yang dibicarakan antara Anda sama si Mahfud.
Apa kita harus buat berisiko tanggal mundur gitu? Misalkan gitu. Dia juga buat dia nggak boleh apa-apa kok. Saya kan nggak tahu ini perintahnya Pak Bud. Penilaian saya karena misalnya Pak Anas itu nggak ikut, tapi terlibat di perusahaan itu, makanya dibikin mundur supaya. Jadi walaupun dia nggak tahu menaung, tapi karena ada nama istrinya, dikhawatirkan dibawa-bawa gitu. Ya. Karena itu istrinya nggak dapat apa-apa kan di sini. Betul. Jadi kalau memang istrinya bisa Anda tahu dapat gaji di atas rata-rata dan Tidak ada, Pak. sehari saja. Ya. Nah, misalnya dapat fee juga ibu hatiahnya, katanya ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Kok sampai dia khawatirkan gitu? Nah, kemudian ini kan Anda kan punya sama si Mahfud itu kan ada PT DCS, ada PT Dian Kartika Jaya juga. Betul. Kenapa harus memakai nama DCS, Pak? Bukan yang PT Dian ini yang ditonjolkan, yang ikut di subkon-subkonnya KSO Adimika itu? Kalau yang Dian Kartika Jaya itu kebanyakan di PP. Ya. Kalau kita Sari di Jaya. Kalau di Dian Kartika Kartika Jaya. Anda berdua aja sama Bertiga aja, Pak. Satu lagi? Selamat Haryanto. Apa bukan karena ya Pak Selamat Haryanto ya udah punya saham juga. Apa bukan karena ada Ibu Atiah sehingga dimunculkan PT DCS ya? Bukan, Pak. Bukan. Bukan. Jelas bukan ya? Jelas bukan. Kan sebenarnya Anda punya dua perusahaan ini. Iya. Kok cuma PT DCS saja yang muncul di kementerian-kementerian itu? Jelas bukan, Pak. Bukan ya? Bukan. Nah, tadi yang Anda bilang sempat tanyakan oleh JPU itu karyawan-karyawan dikumpulkan semua sama Mahfud, termasuk Anda juga disuruh membakar aset-aset berhubungan dengan Hambalang. Iya. Iya, Iya. kumpulkan semua, termasuk Anda juga di situ. Berarti memang mendengar langsung arahan itu. Iya. Iya. Ternyata bukan dibakar gitu, tapi disimpan malah. Sembang terus disita KPK. Ini salah, kalau dibakar kan nggak ada jejak. So, karena disimpan tadi itu, di Mahfud ini juga ini ya, bermain lagi dia. Kemudian pertanyaan kami, apakah dari kegiatan-kegiatan DCS yang di Hambalang, di beberapa proyek tadi itu, ada proyek tadi di apa tadi itu, di kesehatan nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Ternyata tiga. Kepala agama, Depak ya, Pak, itu di Gedung Pajak, rumah pajak, sama SCA. sama Rumah jabatan jabatan. Nah itu ada nggak kesempatan Anda uangnya mengalir ke terdakwa ini? Ada, tapi yang Kongres. bukan yang kecil-kecil yang seperti itu. Yang kecil mana Pak? Ya ada perpindahan Mahfud untuk Pak Anas. Oh, kita berampun untuk Anas. Kecil itu berapa Pak? Ya 10, 20, 30. 10, 20, 30. Itu nggak bisa ngasih 10, masih ngambil dari kasnya perusahaan itu kan? 10, 20, 30 kalau 1 M kali. Enggak. Enggak. Di 10, 20, 30. Itu Anda dari mana Anda tahu itu dia peruntukan untuk terdakwa itu? Ya Pak Mahfud bilang Yang kecil itu. yang Pak Anas minta, yang Pak Mahfud nyumbang, yang Pak Mahfud bantu, gitu. Jadi ada yang nyumbang, ada yang bantu, ada juga yang diminta. Ada yang minta. Itu dicatat di kas, itu uangnya DCL, kita citra tadi itu, atau uang dari mana itu? Dia dari perusahaan. Dari perusahaan, dicatat di kas perusahaan itu ya. Betul. Oke, sekarang geser ke Pak Yadi. Pak Yadi ya sudah ya. Iya, Pak. Kemarin kami dengar yang namanya, Anda tadi nama sopir tadi ya? Iya, Pak. Kalau sopirnya Nazar namanya Aan. Aan. Kalau sopirnya Pak Mahfud namanya Pak Yanto. Pak Yanto. Nah kan Pak Yanto kan
Saya kenal. Kemarin kamu periksa Pak Yanto di sini. Iya Pak. Kata Pak Yanto itu di Pacific Palace, menurut Pak Yanto kemarin itu beberapa kali mengantarkan Mahfud ke tempatnya terdakwa ini, ke rumahnya. Iya. Sampai ke sana, kurang lebih 3 kali. Kalau ke sana katanya bawa tas kresek. Kemudian juga diceritakan kemarin itu mau konfirmasi sama Anda ke Pacific Palace, ya. Iya. Terus dia telepon Anda. Atau ada rekaman teleponnya apa tidak itu yang pasti telepon Anda Iya. untuk bertemu di suatu tempat. Nah, ketemulah dia sama kamu, mobilnya dibarengkan gitu. Terus dia disuruh masih Mahfud untuk menyerahkan uang dalam kresek itu sama Anda. Kemudian setelah itu Mahfudnya telepon, gimana udah selesai diserahkan? Udah, kalau selesai jemput saya gitu kan, baru dia si Yanto itu naik jemput itu, kamu juga jemput Pak Anas ini. Itu bagaimana? Itu tidak pernah ketemu Pak Yanto saya dulu Pak. Pernah ketemu? Nggak pernah. Tidak pernah ketemu saat itu, tak pernah ketemu sama sekali. Iya waktu itu. Mungkin tadi nggak benar. Nggak pernah. Saya tidak pernah menerima dari Pak Yanto itu Pak. Yanto nggak pernah. Tidak pernah. Dari yang lain? Tidak pernah itu. Nggak pernah juga. Karena saya dipesan sama Pak Anas. Berarti sama Pak Anas Iya. ya. Iya. Jangan terima dari siapapun juga. Iya. Gitu. Iya. Pak Yantonya kalau ngomong gitu ya, Ya nggak tahu itu Pak. nggak tahu. Jadi memang nggak pernah itu. Nggak pernah Pak. Jadi tugas saya cuma ngantar Pak Anas, pulang ngedrop ke lobi, parkir, pulang, ditugaskan itu sama Pak Anas. Tapi kan kalau Pak Yanto bohong kan kamu yang bohong, salah satu yang bohong lagi itu kan. Iya. Semoga yang bohong itu ya gitu lah. Kan bohongin majelis soalnya. Iya. Ya, tiga-tiganya bohongin majelis, nanti kalau majelis salah mutus ya tanggung kalian berdua itu. Ya. Kalau nggak kamu Yantonya nanggung gitu. Kemudian tentang kepemilikan Herir ya, Iya Pak. kepemilikan atau istilahnya apa? Itu pertama kali Herir di tangannya terdakwa ini kapan? Kalau tahunnya saya lupa Pak. Tahunnya lupa, Iya. bulannya? Saya lupa juga. Bulannya lupa, apalagi harinya dong, tanggalnya. Saya lupa itu. Lupa juga. Kalau lupa mulainya itu hitung-hitungannya lah. Hitung-hitungan itu di tangan terdakwa ini hitungan hari, hitungan bulan, hitungan tahun. Maksudnya? Berapa lama sama terdakwanya? Mobil itu akhirnya kan dijual ya. Iya. Nah, berapa lama di tangan terdakwa ini? Itu 1 tahun apa 2 tahun gitu. Tahun, 2 tahun. tahun. Ya. Saya ingat. Antara 1 sampai 2 tahun. Ya. Kan kamu yang bawa itu mobil itu kan? Iya. Herir ya. Iya hari. Saat itu mobil 1 sampai 2 tahun tadi itu, Iya. jabatan Pak Anas ini apa? Waktu itu belum anggota DPR itu Pak. Belum Belum anggota DPR. Saya pernah pakai waktu ke anu juga itu ke Tadi kan 1 sampai 2 tahun itu. ya. Tapi waktu 2008, 2009, 2010. pas itu puasa itu Pak. Puasa kapan Pak? Wah, saya kan nggak ingat itu tahun. Kayak sidang kemarin. Iya. Puasa kemarin 2014 dan 2013 bingung sendiri akhirnya. Nah, kalau kamu puasa kapan ingat nggak? Gimana Pak? Ingat nggak puasa kapan itu? Puasa Yang kapannya Herir itu di saya tangan yang kamu setir Herir itu. Setahun setir Herir nggak lupa waktunya. Atau ingat-ingat lagi lah, saat kamu setir Herir itu jabatannya beliau ini apa? Diantar kemana Pak Anas ini? Kamu antar ke Kalau yang- DPR, kamu antar ke kantornya Partai Demokrat. ya saya waktu Atau pernah KPU, jabatan itu. pernah nganter ke kantor DPP itu Pak. DPP. DPP. Kalau kantor DPP itu, berarti yang bersangkutan sudah tidak di dewan lagi.
Itu saya Kan dulu di DPR nih beliau ini. Iya, pernah. Terus dapat jabatan ketua partai, mundur kan gitu. bukan, maksudnya kalau pernah nganter itu Pak Anas, saya nganter ke DPD, ke DPR gitu. Oh, setahun tadi itu, 15 tahun sampai 2 tahun tadi itu. Iya. Kamu nggak ingat, nanti kami cari tahu nanti ya. Iya. Jadi kamu bilang itu Herir ada di tanganmu Iya. lebih kurang 1 sampai 2 tahun, ya. Iya. Setelah Herir ganti apa? Velfire. Kalau Herir itu atas nama siapa ya? Saya nggak tahu itu Pak, kalau atas namanya itu. Setelah mobil nggak pernah ditilang polisi, Pak. Ya, saya nggak tahu. Tapi saya, Makanya kan satu-satuan dengan kunci biasanya itu kan. tapi saya nggak pernah ngecek, nggak pernah ngecek, Polisi nama-namanya gitu. nggak pernah ngecek plat nomor itu. Nah, Nomor stnk, mana hilang juga. enggak, Jadi nggak tahu sama siapa. enggak. Herir ganti sama dengan mobil berikutnya? Velfire. Velfire. Ya, Mana Pak bawa Velfire sama Herir, Pak? ya sama aja itu Pak. Nah, ini kayaknya akan berapa mahal soalnya kan. Ya, Kalau mahalnya kan lebih mahal Velfire kata saksi-saksi sebelumnya itu harganya. kalau saya nggak tahu harganya itu Pak, nggak tahu Kalau harganya. nyaman ngendarai itu Ya nyaman memang Pak ya Pak. Ya, tahu terus nama siapa itu Velfire? saya tahu Pak Wasit atau Pak Wasit. Pak Wasit. Pak Wasit, Anda ketemu orangnya Pak? nggak pernah. Yang ngantarkan mobil itu siapa itu? Saya nggak tahu kalau masalah nganternya. Kalau udah ada aja mobilnya. Ya, Jadi kalau Herir tadi kamu tahu itu dijual ya? tahunya dari Pak Nur Rahmat itu dijual. Dijual. Jualnya diserahkan kepada siapa? Waktu itu saya diajak Pak Nur Rahmat itu ke Plaza Senayan bertiga, saya sama Om Hat itu tadi, sama Pak Nur Rahmat Terus? diajak ke Plaza Senayan. Sampai Plaza Senayan saya dibilangin itu di dalam mobil, Pak Yadi ya Om, ikut saya kemana Om, ketemu orang gitu. Sampai Plaza Senayan di lantai 2, tapi orangnya belum datang. Ya, saya makan dulu sama Pak Nur Rahmat sama bertiga. Nah, terus sudah saya kelar makan, itu Pak Nur Rahmat bilang itu orangnya Iwan mana? Iwan ajudannya Pak Nasar. Gitu. Iwan ini? Iya betul. Ini orang saya mau Iwan ini? Iya. Baik, setelah itu Muhammad Iwan, maka itu bisa ke Iwan. Betul tadi yang dibilang itu diserahkan sama kamu uangnya. Betul Pak. Suka di mana ini? Dibawa ke rumah Rumah siapa? Pak Nasir. Kemudian setelah itu Nggak tahu Pak. Anda sering nazarnya tuh taruh di rumah? Taruh. Pas pulang kan masih di mobil, saya bilang, Pak ini dibawa kemana? Ke kamar saja. Saya taruh di kamar di dalam pintu di dalam HP-nya itu. Kamu ngomong nggak ini uang dari ini gitu, sama Pak Nasar? Udah tahu waktu habis ngambil, bapak mau keluar, Pak udah saya ambil dari Mas Kira gitu. Udah saya ambil, berarti kamu disuruh ngambil gitu? Iya, Udah saya ambil dari Mas Miral. iya. Tadi Anda kan ajudan di 2009 sampai dengan 2011 ya? Udah sempat diganti namamu di Iwan ya? Iya Pak. Padahal ya. Ini ada tuh, mulai saat ini namamu siapa di Iwan gitu. Pas masuk mobil pertama kali, Pertama kali masuk mobil nanya nama kamu kan? nama kamu saya ganti Iwan saja gitu. Nanya dulu namamu siapa gitu ya? Gitu. Pertama nggak nanya nama. Nanya nama langsung aja, siapa yang namamu Iwan gitu. Iya. Lihat, taruh aja gitu ya. Kamu nggak keberatan namamu dipanggil Iwan? Ya, saya di situ kan baru pengalaman kerja pertama Pak. Siap aja ya, siapa Iya. gitu ya. Nggak canggung nama Iwan gitu ya. Karena memang ada namanya ajudannya Nazar ada berapa orang sih? Kalau sebelumnya saya kurang tahu. Kamu Iya, kenal. sendiri aja atau ada yang lain? Ajudan Saya sendiri. Soal saksi yang lain bilang, mobil dari 9 itu yang semua ajudan panggil Iwan sama dia. Iya, sebelumnya saya nggak kenal, nggak tahu. Oke, kamu kan ajudan ini tadi kan tugasnya kan kemana pergi Nazar ikut terus gitu ya? Iya, Iya. ya ada
Ada yang pas nggak ikut juga ada. Pas nggak ikut. Banyakan ikut lah pada nggak ikut gitu ya. Iya. Apakah benar nazar ini dekat sama terdakwa ini? Kalau kedekatan saya kurang tahu ya Pak ya, ke pribadi beliau kan. Kan sudah kedekatannya sering pergi bareng-bareng gitu. Kalau pergi enggak. Enggak, sering ketemu bareng-bareng, kalau perginya enggak sama-sama, kumpulnya ketemunya bareng-bareng. Ya pernah ketemu di Pacific Place tuh pernah. Kalau cerita nazar katanya sering sauna bareng, sering ini bareng. Gimana? Benar Di nggak itu? Pacific Place, tapi kok di mana itu Hotel Ritz Carlton. Carlton, Iya. memang sering sauna bareng. Tapi bisa masuk ke akses skate, bukan nganterin bawa tas, bawa Iya. handphone gitu kan? Iya, Sering lihat ini nggak terdakwa ini nggak? Iya. Sama itu sama nazar. pernah lihat. Nah, Iya. memang sauna bareng gitu. Enggak ya, enggak. Saya nunggu di depan di ruang tunggu depan itunya Pak. Yang Depan sauna. iya, Memang ada panas di dalam itu juga. iya pernah lihat. Ngejim bareng-bareng juga kata si Nazar itu. Tahu ngejim? Nge-gym, Ngerti dong oh, masalah. iya iya. Nge-gym enggak Pak? Ya nggak pernah siapa? Saya. Ini kan konteksnya kan Nazar ini sedang sini, dia dekat sama beliau ini. Sering kemana-mana bareng, atau sering kumpul bareng lah. Sauna bareng, ngejim bareng, dan itu. Kalau nge-gym tidak pernah. Tidak pernah. Iya. Oh, menurut Nazar ya. Iya. Kalau sauna pernah. Iya. Katanya member juga malahan katanya. Kenapa? Member Carlton, member ini. Kalau itu saya tidak tahu Pak. Itu. Kamu kan dan kemana pergi kan? Itu yang ngurus nggak tahu, udah masuk aja saya nggak tahu. Saya masuk kerja udah tahu di situ. Makanya saya tanya tadi itu sampai seberapa jauh kedekatan Nazar itu dengan terdakwa ini. Karena kasih Nazar itu dekat sekali. Sering bareng-bareng lah, sering bikin bareng bahasanya itu sering apa sauna bareng, pokoknya sering kumpul lah, makan bareng.